janji saya bahwa akan saya sampaikan seri kedua dari Berbahagialah Orang yang Lemah Lembut, bagian kedua. Setelah saya belajar akan hal ini, saya pikir cuman bagian pertama dan kedua. Tetapi nggak cukup, ternyata ada bagian ketiga lagi. Ya mudah-mudahan, sebetulnya kalau saya sampaikan hari ini bisa, tapi 2 jam sini. Saya nanti dimarahi sama Pak Andre nanti. Jangan lama-lama Pak katanya. Ya baik, kita lihat Matius 5 ayat 5. Sebetulnya gini sebentar. Ini menyampaikan hal ini, yang bagian ini itu nggak mudah. Nggak mudahnya gimana? Saya bisa menyampaikannya, tapi Bapak Ibu bisa menangkapnya berbeda. Kalau nangkapnya berbeda, itu akan menjadi Taurat nanti. Aku harus begini, gitu. Tapi sebetulnya Injil itu bukan hukum, tapi pengertian. Nah, saya berdoa Bapak Ibu bisa memahaminya dengan pengertian yang benar. Perhatikan baik-baik, minta Roh Kudus tuntun supaya saya pun minta Roh Kudus tuntun supaya saya bisa menjelaskan dan Bapak Ibu juga bisa memahaminya dengan benar. Kalau ini dipahami dengan benar, Bapak Ibu sungguh sangat memberkati. Karena saya ketika menemukan hal ini, dan saya baca buku-buku referensinya, itu sangat luar biasa sekali. Sangat mengubahkan kita. Sangat mengubahkan dalam arti mempunyai kemampuan, kekuatan untuk bersedia hidup di dalam firman-Nya. Karena kalau kita mendengar firman sebagai Taurat, maka itu jadi berat. Tapi kalau firman itu sebagai pengertian yang benar, tentu dalam kedalaman yang benar, maka seperti yang Yesus pikirkan, itu sangat memberkati kita. Mungkin yang dikatakan Pak Melu tadi, kuk yang kupasang itu ringan. Tapi dengan catatan kita harus memahaminya dengan benar. Ya, Bapak Ibu berdoa ya. Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pada bulan lalu saya jelaskan lemah lembut atau rendah hati berkaitan dengan batinnya atau sikap hati, batinnya dan sikap hati. Dan ada 3 hal yang kita bahas pada waktu itu, yaitu 1, saya mengingatkan untuk merefresh kita, lemah lembut artinya rela diperlakukan tidak adil, itu yang pertama. Yang kedua, lemah lembut artinya menerima keberadaan orang lain apa adanya. Yang ketiga, lemah lembut artinya menerima nasihat dan pukulan Tuhan. Ya. Itu yang kita bahas di bulan yang lalu. Nah, sekarang kita bicara dari sisi yang lain. Matius 5 ayat 5 sebenarnya itu dikutip langsung oleh Yesus dari Mazmur 37 ayat 11. Yang berbunyi silakan Pak Andoko. Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya. Kalau Anda baca Alkitab itu kan ada bintang ya di bawah itu. Kalau di Alkitab di apa namanya HP ya, itu ada bintang. Kalau ditekan itu langsung tujuannya ke Mazmur 37 ini. Jadi Yesus ambil di Mazmur 37 ini ayat yang ke-11.
tentang hati yang lemah lembut. Tapi dikatakan di sini bukan hati yang lemah lembut, tapi hati yang rendah hati. Hati yang lemah lembut dengan rendah hati itu sama. Ya, bahasanya Mazmur pakai rendah hati. Ya. Kalau di Matius 5 ayat 5, Anda lihat dan gini, akan mewarisi negeri. Itu akan memiliki bumi. Betul ya? Mereka akan memiliki bumi. Tetapi kalau di Mazmur itu akan mewarisi negeri. Itu sama. Pengertiannya sama. Ya. Matius menggunakan mewarisi bumi, tapi Mazmur menggunakan mewarisi negeri. Itu dua hal yang sama. Kata mewarisi dipakai dalam Mazmur 37. Nanti kita bahas bukan hanya Mazmur 37 ayat 11, tapi bisa di atasnya, bisa di bawahnya, supaya kita mendapat pengertian yang benar. Hati yang lemah lembut itu gimana sih? Menurut yang Yesus katakan. Hati yang rendah hati itu yang gimana sih menurut Yesus yang ambil dari Mazmur ini? Tentu Yesus memiliki pengertian yang membuat kita bisa diberkati melalui firman ini. Kata mewarisi dipakai 5 kali dalam Mazmur 37. Dan ketika kita membandingkan apa yang disebutkan dalam bahasa Ibrani sebagai pernyataan paralel atau parallel statement, kita dapat menarik makna dengan mengamati paralel itu. Maksudnya gimana Pak? Nanti kita baca ayatnya, baru ketemu nanti paralelnya di mana. Pak Handoko bisa baca di Mazmur 37 ayat 9. Mazmur 37 ayat 9. Ya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya. Anda lihat itu kata mewarisi negeri, tapi sebelum ada kata mewarisi negeri, itu ada kata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Paralel dengan kalau di Matius, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi atau mewarisi negeri. Paralelnya itu kata mewarisi negeri itu diawali dengan kata apa? Itu sebetulnya menunjukkan bagaimana orang itu lemah lembut. Anda nangkep enggak ini? Coba kita lihat lagi, satu lagi. Ayat 11 Pak, yang tadi diulang. 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Ya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya. Kalau saya ulang gini, orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kalau ayat 11, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Itu paralel. Mereka sama-sama mewarisi negeri. Ya. Nangkep sampai sini? Anda bisa nangkep? Ya. Artinya orang yang rendah hati mewarisi negeri, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mewarisi negeri. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa lembut itu gimana sih? Nanti kita lihat. Sekarang kita baca dulu di Mazmur 37 ayat 22. Mazmur 37 ayat 22. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, Ya. tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ya, orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Diberkati dalam tentu berkat dalam arti berkat yang benar. Ya, berkat yang benar gimana Pak? Tentu kebenarannya dan nanti kita lihat berkatnya apa. Ayat 29 Pak. Mazmur 37 ayat 29. Ya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri.
Anda lihat paralelnya mulai? Ya, Anda lihat ya. Jadi orang yang rendah hati atau orang yang lemah lembut mewarisi negeri. Di sini orang benar mewarisi negeri. Paralelnya di mana Pak? Tentu orang-orang benar dan lemah lembut atau rendah hati. Artinya orang benar itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati orang yang benar. Nangkep? Nangkep sampai sini? Saya lanjutkan lagi, ayat 34. Mazmur 37 ayat 34. Ya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ada dapat paralelnya? Paham ya? Ya. Jadi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan bahas ada 3 hal yang kita bahas di sini. Yang pertama, orang yang lemah lembut itu menantikan Tuhan. Itu yang pertama. Kita bisa ambil simpulannya seperti itu, ya. Terus yang kedua, orang yang lemah lembut itu percaya kepada Allah. Ya, melalui Mazmur ini kita dapat pengertian ini. Yang ketiga, orang yang lemah lembut adalah orang benar. Nah, kita bahas satu-satu. Sekarang yang pertama, orang yang lemah lembut menantikan Tuhan. Apa menantikan Tuhan itu? Ngenteni Tuhan, Pak. Tahu ngenteni Tuhan, tapi gimana ngenteni Tuhan itu, ya. Apa yang dimaksud dengan menantikan Tuhan itu? Kita baca ayat yang 34 tadi. Ini diulang-ulang di situ aja Pak Andoko, ya. Di ayat 34, Pak. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya. Ini ada orang benar, ada orang fasik. Ya. Tentu orang benar itu orang yang mewarisi negeri. Orang yang rendah hati itu orang yang mewarisi negeri. Orang yang tidak rendah hati itu orang fasik. Ya, saya kalau ngomong gini, Anda bisa menghakimi orang di luar gereja. Ya, mereka fasik Pak, belum tentu. Kita pun bisa fasik. Makanya kita harus memahami dengan benar bahwa kalau kita memahami salah, itu ini jadi Taurat nanti. Oke. Banyak orang Kristen atau kita pada umumnya tidak mengizinkan atau membiarkan Allah untuk mengubah diri kita menjadi sungguh-sungguh rendah hati di dalam. Rendah hati di dalam, bukan di luar. Kemarin waktu bulan lalu saya bicara bahwa rendah hati itu bukan sikap yang di luar. Bukan. Bukan kalau saya lewat di depannya Pak Menlu seperti ini. Bukan seperti itu. Rendah hati itu bukan sikap yang ditunjukkan di luar. Nah, itu hanya topeng. Hanya topeng. Tapi rendah hati ini ngomong sikap batinia. Dan sikap batinia kalau kita menangkapnya salah pun itu tetap jadi topeng. Harus murni benar-benar rendah hati. Rendah hati yang murni gimana Pak? Hanya Dia yang bisa membuat kita rendah hati. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu, kita itu tidak bisa begini, kita itu tidak bisa, aku mau rendah hati, oke, dengan cara kita, maksud saya seperti itu tidak bisa. Hanya Dia yang bisa membuat kita rendah hati.
Makanya Tuhan Yesus ngomong seperti ini dalam segala hal. Guru yang baik datang sama Yesus, guru yang baik. Kau katakan aku guru yang baik. Yang baik itu hanya Allah yang baik. Bapa yang baik. Yang baik itu hanya Bapa. Yang bisa mengubahkan kita untuk menjadi rendah hati. Sehingga kelak kita diangkat mewarisi negeri. Amin. Saya ulang, banyak orang Kristen atau kita pada umumnya tidak mengizinkan atau membiarkan Allah untuk mengubah diri kita menjadi sungguh-sungguh rendah hati di dalam, bukan di luar. Apa kaitan hal ini dengan menanti-nantikan Tuhan, Pak? Kita baca Mazmur 37 ayat 7. Mazmur 37 ayat 7. 37. Ya, 37 ayat 7, Pak. Oh maaf. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah. Artinya orang yang marah itu tidak sedang menantikan Tuhan. Orang yang gak sabaran itu tidak sedang menantikan Tuhan. Kalau proses itu sedang berjalan dalam hidup kita, atau katakan gampangnya kita lagi dilukai seseorang dan kita marah, Anda sedang tidak membiarkan Tuhan untuk mengerjakan Anda untuk menjadi rendah hati. Nanggep? Nanggep? Marah kita sepertinya biasa. Tapi sebetulnya bagi firman Tuhan katakan, itu yang menghambat. Engkau sedang tidak mengizinkan Tuhan untuk menjadikan engkau rendah hati. Tadi Pak Melu ngomong apa? Dengan pikiranmu sendiri. Tadi berdoa tadi. Lupa ya Pak ya? Lupa Pak. Jangan kita berjalan dengan pikiran kita sendiri. Dengan pengertiannya sendiri. Tapi harus dengan pengertian Allah. Firman Tuhan ini yang kalau dipahami, itulah pengertian Allah. Kita menganggap kalau kita sedang dalam proses, kita marah, wajar Pak, saya emosian Pak. Justru itu yang menghambat cara Tuhan untuk mengubahkan kita. Amin. Orang yang rendah hati adalah orang yang menantikan Tuhan. Lalu apa artinya menantikan Tuhan? Baiklah, kita buka ayat 7 dari Mazmur tadi. Tak usah dibuka, saya bacakan aja. Dan Mazmur ini menjelaskan kepada kita, berdiam dirilah, tenanglah, nantikanlah Dia dengan sabar. Ada, saya ngomong gini, Anda dapat sesuatu? Ketika kita mengalami suatu proses, Tuhan katakan, berdiam dirilah, tenanglah, nantikanlah Dia dengan sabar. Jangan pakai cara pikir kita sendiri. Jangan pakai pengertian kita sendiri. Gimana Pak? Berdiamlah, sabar, tenanglah. Sampai kapan Pak? Sampai Dia yang melakukannya dalam diri kita. Ini yang saya maksudkan bahwa kita sering tidak mengizinkan Dia bekerja dalam diri kita. Untuk mengubahkan kita. Supaya kita bisa diubahkannya menjadi lemah lembut. Dan kita diangkat untuk mewarisi negeri. Amin. Amin. Bapak Ibu, Allah menyediakan langit baru, bumi yang baru.
Allah yang menyediakan. Tapi Allah juga yang menyediakan Yesus mati di kayu salib sebagai penebus. Dan Allah juga yang menyediakan Yesus sebagai contoh buat kita. Dia katakan, mari yang letih lesu, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut, aku rendah hati. Ada contoh buat kita. Nanti kita lihat. Apa yang maksudnya menantikan Tuhan artinya ini. Menantikan Tuhan artinya memperbolehkan Allah bertindak bagi pihak kita. Atau saya ulang, menantikan Tuhan artinya memperbolehkan Allah bertindak bagi pihakmu karena Anda percaya kepadanya. Jangan marah, karena jika kita marah, kita sedang mengagalkan pekerjaannya di dalam kita. Dan kita tidak menjadi rendah hati. Kalau kita marah, kita sedang tidak mempercayai Dia. Bapak Ibu, ini kalau kita tangkap sebagai Taurat, kayaknya harusnya seperti ini. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa ini harus dialami. Maksudnya gimana Pak? Kalau ini dialami oleh kita dalam berulang-ulang, Anda akan melihat bukan hanya pembentukan kamu harus begininya, tidak. Tapi Anda melihat caranya Dia berperkara dalam setiap perkara yang Anda sedang perkarakan dengan Dia. Kalau Anda memiliki sesuatu masalah, Anda ditindas seseorang, suatu misal, Anda berperkara dengan Dia, Anda ngomong, Tuhan, aku sedang ditindas oleh si A, dan dia melukai aku, tapi aku mau ikut di jalan-Mu. Aku mau belajar berdiam, tenang dan sabar di hadapan-Mu. Aku serahkan hal ini kepadamu, Bapa. Aku tahu, pasti Engkau tahu yang terbaik buat hidupku. Amin. Setelah itu, biar Dia yang beracara, bukan kita yang beracara. Kalau kita yang beracara mungkin ngelabrak, atau mungkin ngerasani, atau yang lain. Kalau kita berdiam, berdiamlah. Sampai kapan? Sampai Tuhan lakukan sesuatu. Ketika Tuhan melakukan ini, ketika Tuhan melakukan sesuatu, Anda melihat Allah beracara dengan saudara dan saya. Cara Allah menolong Anda, cara Allah menyelesaikan hal itu, Anda akan melihat hal itu, percaya Anda akan tumbuh kepada Dia. Dan ketika itu berulang-ulang terjadi dalam hidup kita, mungkin hal yang lain, perkara yang lain, hal yang tidak sama. Kita ngomong sama Dia, terus ditolong lagi. Anda lihat cara Tuhan menolong, cara Dia mendidik kita, menuntun kita. Anda akan semakin rendah hati menghadapi hidup ini. Ada amin? Ada memahami apa yang saya sampaikan? Ini butuh pengalaman. Anda harus mengalami apa yang Firman katakan. Firman ngomong seperti ini, menuntun kita untuk kita mentraining kita, untuk kita mempercayai bahwa ini firman ini benar. Ketika kita mengalami masalah, kita menghadapi masalah itu dan kita ngomong sama Dia. Dan ketika kita menantikan Dia, kita tidak bertindak dengan cara berpikir kita sendiri. Dia akan melakukannya. Dia akan menyelesaikannya. Menyelesaikannya ini kalau orang dunia berharap selesai masalahnya. Memang benar. Tapi ada satu yang menyelesaikan yang paling bernilai.
yaitu di dalam kita. Membuat kita semakin lembut menghadapi hidup ini. Amin. Amin. Orang yang menantikan Tuhan tidak langsung lembut, tapi lama-lama dia menjadi lembut. Dalam setiap masalah berikutnya, dia memiliki percaya kepada dia dan dia tahu bahwa dia pasti tolong. Amin. Maunya kita instan. Itu yang dikatakan menantikan Tuhan. Mempersilahkan dia, mengizinkan dia, membiarkan dia untuk menyelesaikan baik penyelesaian masalah kita, baik penyelesaian masalah pribadi kita, yaitu karakter kita. Amin. Anda nangkep ini? Apakah kita mempercayai kekuatan kita sendiri atau kita mempercayai kekuatan Allah? Tentu kalau kita mau percaya kekuatan Allah, belajarlah berdiam, belajarlah tenang, belajarlah sabar. Jangan gusah-gusu. Amin. Perhatikan perkataan Yesus ini, Matius, sudah saya katakan tadi, tapi tidak apa-apa dibacakan lagi, Matius 11 ayat 28 dan 29. Kita lihat hidup Tuhan Yesus, ini contoh yang baik. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, mudah-mudahan Anda dapat gambaran tentang hal ini. Yesus ngomong, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika Yesus harus mengalami jalan salib, perhatikan, Yesus tidak menolak. Kayaknya baik, kita konsentrasi lagi sama firman, enggak apa-apa. Ini apa namanya? Bisa dilewati. Cuman AC aja kan? Ya. AC ya. Oke, panas dikit tidak apa-apa. Tambah hangat ya. Tambah hangat ya. Ketika Yesus harus mengalami jalan salib, ini jangan sampai kehilangan fokus ya. Ketika Yesus harus mengalami jalan salib, Yesus tidak menolak. Apakah Yesus ada di hatinya ingin menolak? Ada. Kan besok disalib, malamnya dia berdoa di Getsemani, doanya gimana? Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Cawan itu salib. Tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Aku mau kehendak-Mu yang jadi. Amin. Amin. Yesus tidak menolak salib. Dan Allah membangkitkan dia, itulah bentuk pembelaannya. Perhatikan, Yesus tidak menolak salib. Kalau Yesus menolak salib, dia dapat pembelaan Allah enggak? Halo? Kalau Yesus menolak salib, dia dapat pembelaan Allah enggak? Enggak. Justru dia tidak menolak salib, artinya dia mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan, jejak-jejaknya. Dan dia ikuti itu, apa yang dia alami? Dia harus mati di kayu salib. Sakit.
Kalau kita mengikuti jalannya, itu sakit. Tapi Allah membuktikan dengan membangkitkan Yesus. 3 hari kemudian, perjalanan kita itu sama. Ketika kita mengalami suatu masalah, sepertinya tidak ada jalan keluar, buntu semua. Sepertinya, aduh, tidak mungkin ini. Udah tidak mungkin, tidak ada jalan keluar. Rasanya tidak mungkin ada jalan. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu tenang, sabar, berdiam diri, menantikan Dia, kamu akan lihat pembelaan Tuhan. Dan pembelaan Tuhan itu akan mendidik saudara dan saya. Tidak cukup sekali. Harus berulang-ulang. Sampai Anda bisa melihat bahwa Allah itu baik. Kok saya ngomong seperti ini kenapa Pak? Sering kali kalau kita mengalami masalah, terus kita ngomong sama Dia, kita nantikan Dia, dan Tuhan jawab hal itu. Ya, Tuhan jawab hal itu. Setelah dijawab berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian kita bisa berpikir seperti ini. Jangan-jangan itu kebetulan. Anda pernah berpikir seperti itu? Halo, kalau mau jujur, Anda pernah berpikir seperti itu? Sekali. Dapat masalah lagi. Ngomong lagi sama Tuhan. Kita menantikan mungkin jalan buntu, tidak tahu harus gimana. Aku tidak tahu bayar utang ini apa caranya, nggak ngerti. Dalam waktu sekian lama Tuhan tunjukkan, Tuhan kasih jalan. Tuhan jawab doanya. Anda dan saya melihat cara Dia menolong kita. Walaupun tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi Dia menyelesaikannya. Berapa hari kemudian, kita bersuka cita, thank you Lord, terima kasih. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian. Jangan-jangan itu kebetulan. Atau Anda tidak berpikir seperti itu ketika berjalan hidup lagi, ada masalah lagi, kita gentar lagi, kita tidak percaya lagi sama Dia. Kenapa berulang-ulang? Untuk ini. Supaya Anda tahu bahwa Dia yang tolong kita. Bahwa Dia yang tuntun kita. Amin. Saya ulang, ketika Yesus harus mengalami jalan salib, Yesus tidak menolak. Dan Allah membangkitkan Dia. Inilah pembelaan Allah. Yesus membiarkan Allah untuk merendahkan dirinya melalui setiap peristiwa dalam hidupnya sampai puncaknya di kayu salib. Itu merendahkan dirinya. Paulus juga mengizinkan Allah merendahkan dirinya. Murid-murid yang lain juga sama. Merendahkan murid-murid. Kalau kita perhatikan hidup Daud, juga sama. Orang yang berurusan dengan Allah, Tuhan akan rendahkan melalui suatu peristiwa. Daud dikejar-kejar Saul. Dari gua ke gua, dari negeri ke negeri. Sampai macak orang gila. Sampai macak orang gila. Padahal Daud sudah diurapi waktu itu. Sampai macak orang gila. Tapi dia belum jadi raja. Ada kesempatan dia membunuh Saul. Perhatikan. Ada kesempatan dia membunuh Saul. Ketika Saul lagi beol di gua. Dia ada di belakang gua itu. Di dalam. Dia punya kesempatan. Anda tahu kalau orang beol itu gimana? Konsentrasi penuh kan? Ya,
dia kalau ada orang tusuk sekali, bus, dia enggak tahu. Mudah untuk menyelesaikan orang yang lagi beol. Iya kan? Daud bisa membunuh dengan mudah, tapi Daud tidak lakukan. Dia ngomong seperti ini, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Dia nunggu dia. Dia menantikan dia. Dia tidak melakukan dengan cara pikirnya, pengertiannya. Tapi dia percaya kepada dia. Dan itu 2 kali terjadi. 3 kali sampai bahkan di kemah dia punya kesempatan untuk mendatangi Saul. Dengan mudah waktu mereka tidur lelap. Pasukan Saul pun tertidur lelap. Punya kesempatan. Orangnya Daud bilang gini, Raja, ini kesempatan dari Tuhan. Kapan lagi? Ini kesempatan dari Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ini kesempatan buat raja. Daud ngomong apa? Jangan ngusik orang yang diurapi Tuhan. Diam kamu. Dia nunggu Allah yang beracara. Di perjanjian baru dikatakan seperti ini. Aku berkenan akan hati Daud. Daud itu dosanya banyak. Bunuh, istri diambil, suaminya dibunuh. Itu jahat. Tapi Allah berkenan akan dia. Kenapa? Sikap yang satu ini. Dia menantikan Tuhan. Amin. Anda tahu ketika Daud ditegur di depan orang banyak oleh Nathan. Dia tidak marah. Dia dengan rendah hati, aku yang salah. Kita kena ngomong di medsos saja langsung balas. Marah. Tuhan tidak kita izinkan untuk menyelesaikan dalam diri kita. Kita lebih mengizinkan pikiran kita yang berjalan. Pak, firmannya kok keras? Loh tadi ngomong suruh keras tegurannya. Kan doanya tadi ngomong Roh Kudus tegur keras banget gitu. Enggak keras kok. Saya ngomongnya kan pelan-pelan. Kan banteran Pak David masih ya. Powernya Pak David kan duas gitu kan ya. Kalau saya pelan-pelan. Tapi nyelenget. Tapi bangsa Israel itu nolak didikan Tuhan. Murid-murid direndahkan, mereka ikut di jalan Tuhan. Tapi orang Israel contoh yang tidak baik. Dia menolak Tuhan. Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, berpegang pada perintahnya. Itu berdiam diri, tenanglah, bersabarlah, atau tidak. Bangsa Israel ditaruh di padang gurun untuk merendahkan hatinya. Ini cara Tuhan memang. Anda ingin tahu hikmatnya Tuhan? Ini hikmat Tuhan. Cara membawa kita pada untuk mewarisi negeri, inilah caranya. Amin. Tentu kita harus memiliki sikap yang benar seperti yang firman katakan.
ayat yang lain di Matius 10 ayat 16 Pak. Ini agak menyimpang. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya ambil ayat yang A-nya, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Anda tahu domba. Sebetulnya kalau kita lihat ayat, saya lupa di mana, itu pakai anak domba. Lebih tepatnya anak domba. Anak domba itu punya senjata enggak? Nah, ini binatang yang lemah. Ngomong anak domba itu binatang yang lemah. Di tengah-tengah serigala. Serigala itu kapanpun bisa menyerang. Ya kan? Anak Allah itu di tengah-tengah dunia. Itu di tengah-tengahnya serigala. Lemah, mudah diserang, mudah dipelokoto, mudah ditipu, dan mudah tertipu. Saya ngomong sama Pak David ketika Pak David itu WA-nya kena hack orang itu. Ya, karena Pak David menyerahkan kode apa itu namanya? OTT, ya. Kenapa Pak David menyerahkan kode OTT? Karena Pak David mempercayai orang itu, tidak curiga. Ya, tidak curiga. Nyerahkan aja, dipikir itu orang dalam grup aja gitu. Tidak tahu orang itu sedang menipu Pak David kan. Akhirnya pasar Pak David tidak bisa digunakan oleh Pak David karena sudah dikuasai orang lain. Yang saya ngomong sama Pak David di luar gereja. Betapa mudahnya Pak David tertipu. Kita itu bisa seperti itu. Kenapa? Orang Kristen itu sering jadi sasaran orang bisa menipu kita. Pakai senjatanya apa? Kasih. Orang Kristen itu kan penuh kasih. Mereka tahu itu. Dan itu digunakan oleh mereka. Dia macak segala sesuatu kadang untuk bisa dapat belas kasihan, dibantu ini dan itu. Kita itu mudah untuk menolong dia. Kenapa? Kita firman-Nya ngomong, kamu harus mengasihi sesamamu. Meskipun dia itu mau nipu kita nggak tahu. Karena kita pikirannya, saya punya pembantu yang sebelum ini, saya pernah ceritakan Mbak ya. Dia 2 tahun Mam ya di kita. Orangnya tua. Kita kan enggak mungkin orang ini nipu lah. Tua banget, sudah punya keluarga, tak suruh tidur di sini, sudah kamu lama-lamanya di sini sudah tinggal sama saya. Sampai endingnya, singkat cerita, 2 tahun kemudian, Anda tahu dia enggak kembali lagi. Dia nipu saya sama istri saya 18 juta. Bon, alasan ini. Kita bantu. Mosok si orang ini nipu ya, tua kayak gini, wis gak iso melayu, mosok hati nipu lah. Anda tahu, tetangga saya itu kena tipu semua loh sama orang ini. Termasuk orang Kristen ini, pendeta ini, ketipu. Kita memang mudah untuk ditipu. Tapi tak kasih tahu, itulah seperti domba di tengah serigala yang tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi Anda harus ngerti, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia tunjukkan cara dia menolong kita. Saya ketipu itu bukan hanya di pembantu itu, enggak. Sebelum itu pun ketipu, tapi ketipunya bukan karena ketulusan saya, karena keserakahan saya. Tapi dalam perjalanan hidup saya nggak tahu harus gimana ini Tuhan menyelesaikan hal ini. Tiap pagi saya bangun tidur, saya itu hati saya itu kayak saya pernah sampaikan kayak luka yang kalau sudah jatuh luka
tidak ada kulitnya, itu dipegang gimana? Perih. Hati saya kayak gitu, tiap pagi. Karena nggak tahu ada jalan keluar. Yang saya hadapi miliaran. Dan orang menagih kepada saya. Nggak tahu. Saya sampaikan minggu yang lalu, sebulan yang lalu. Masalah itu belum selesai pada hari ini. Tapi sudah 50% lebih selesai. Belum selesai semua. Tapi saya lihat cara Tuhan menolong saya. Dan itu Bapak Ibu tahu, itu cara saya melihat Allah dalam hidup saya. Saya belum lemah lembut benar, saya belum rendah hati benar, tapi saya bisa merasakan pembentukan Dia. Cara saya menghadapi masalah, kepanikan saya dulu dan sekarang, menurut saya agak berbeda. Meskipun saya dapat masalah, katakan ada masalah dalam hidup saya, tiba-tiba saat ini ada masalah, bukan enggak goyang. Tapi enggak lama. Stresnya enggak lama. Saya tahu bahwa Dia menolong saya. Saya tahu Dia pasti menolong saya. Bapak Ibu jangan salah mengertikan. Jangan melihat pertolongan secara jasmaninya. Itu is okay. Tapi pelajaran apa yang Dia lakukan itu menimbulkan hati kita lemah lembut. Hati kita lebih tenang untuk menantikan Dia. Itulah lemah lembut. Amin. Anak-anak domba tidak berdaya, siapa yang akan menjadikan pembela kita? Kamu akan disembelih sebagai dikatakan oleh Rasul Paulus, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Rasul Paulus dalam hidupnya tidak ada yang nyaman. Tapi dia lihat pertolongan Tuhan. Dan itu membuat hatinya lembut. Itu membuat hatinya rendah hati. Namun pembelaan kita adalah Allah. Kita buka Filipi 2, 8-9. Ini ayatnya agak banyak ini. Kayaknya harus tambah setengah jam itu. Filipi 2, 8-9. Pak Handoko sampai nggak konsentrasi karena waktunya tambah. Enggak Pak, terlalu pelan Pak suaranya Pak. Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, Allah membuktikan, Allah membela. Dikatakan Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Itu bentuk percayaan Yesus kepada Bapa. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia. Orang yang mau direndahkan, tidak menolak, Allah akan meninggikan orang itu. Ini firman yang buktikan. Kalau saudara dan saya mempercayainya, belajarlah percaya, belajarlah diam, tenang, sabar. Menantikan Dia yang bertindak, bukan kita yang bertindak. Amin. Mazmur 37 ayat 34, diulang lagi Pak. Mazmur 37 ayat 34, supaya kita mantap. Mazmur 37 ayat 34, Ya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya, nantikanlah Tuhan. Dan tetap ikutilah jalannya.
Jalannya apa? Ketika kita mendapat suatu masalah, jangan menolak, jangan hindari, jangan ditinggal pergi. Selesaikan, hadapi. Ikuti jalannya, ikuti kurikulumnya. Seperti Yesus mengikuti kurikulum daripada Bapa. Dia menyelesaikannya satu persatu sampai mati di kayu salib. Ketika disalib itu direndahkan. Dia tidak menolak. Bapa, aku selesaikan. Dia menyelesaikan pekerjaan dalam dirinya. Mengizinkan Allah untuk menyelesaikan pekerjaan dalam dirinya. Dan dia juga mengizinkan Allah untuk menyelesaikan untuk orang lain melalui dirinya. Kalau hati kita lemah lembut, kita jadi berkat bagi orang lain. Bukan sikap kita, tapi pengertian kita bisa bagikan sama orang lain. Pengalaman kita bisa bagikan sama orang lain. Bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu pasti membela kita. Jika kita mengalami hal ini atau proses ini berkali-kali berulang-ulang, kita akan memiliki hati yang rendah hati atau lemah lembut seperti Yesus. Menantikan Tuhan artinya tidak bertindak dengan pikiran kita sendiri, tetapi membiarkan Tuhan yang bertindak untuk menyelesaikan perkara kita, baik yang ada di dalam maupun masalah yang di luar. Amin. Itulah lemah lembut. Itulah rendah hati. Kalau kita marah-marah, kita tidak mempercayai dia. Yang kedua sekarang. Pak, sudah kurang 5 menit baru masuk yang kedua, Pak. Orang yang lemah lembut memang yang paling banyak di yang pertama. Orang yang lemah lembut itu percaya kepada Allah. Pokok kedua tentang menjadi lemah lembut berkaitan dengan percaya atau iman. Tanpa iman kita tidak akan pernah memiliki kesabaran. Dan kita tidak akan pernah memiliki kemauan untuk membiarkan Allah bertindak bagi pihak kita. Lebih percaya kepada pengertian diri sendiri. Mazmur 37 ayat 3. Ya. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Kalau Anda lagi dilukai orang, Anda lagi disakiti, Anda lagi dimusuhi, diperlakukan tidak baik, tidak adil. Tuhan ngomong seperti ini firman-Nya. Anda lihat ajaran Yesus. Ampuni musuhmu, berkati musuhmu, doakan musuhmu. Lakukan yang baik. Udah itu bagiannya. Yang lain biar dia yang menyelesaikannya. Amin. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang percaya kepada-Nya. Misalnya, saya tidak membalas karena saya percaya kepada Tuhan. Gini, saya tidak membalas, kenapa? Karena saya percaya pada Dia. Anda nangkep ini? Hati lemah lembut itu kayak gitu. Contoh yang kecil kalau kita disakiti orang, dan kita tidak membalas karena Dia, itu lemah lembut. Itu rendah hati. Meskipun kita dipermalukan. Saya pernah mengalami hal ini banyak. Ketika kita direndahkan dan kita tidak menolaknya, Tuhan beracara di situ. Amin.
Saya tidak membalas karena saya percaya kepada Tuhan. Tidak menjadi masalah apakah saya dapat mengalahkan dia atau tidak. Karena saya percaya kepada Allah. Karena saya mempercayai Allah membela saya. Inilah orang yang lemah lembut. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Dan kita akan menikmati rasa aman yang berasal dari Tuhan. Kalau kita melewati sesuatu yang berulang-ulang seperti itu, Anda melihat cara Tuhan menolong, Anda akan merasa aman yang dari Dia. Anda bisa nangkap ini? Amin. Kalau Anda berulang-ulang mengalami Tuhan dalam hidup Anda akan melihat pertolongan Dia, cara Dia mendidik, cara Dia menolong. Anda akan memiliki rasa aman yang dari Dia. Bukan aman karena kekayaan kita, tapi aman karena Dia. Itulah lemah lembut. Amin. Dan ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Itu di ayat di Mazmur 37 ayat 5. Maaf saya bacakan Pak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Itulah ajaran Yesus tentang memberikan pipi kirimu. Kalau kamu tempelin pipi kanan, kasih pipi kirimu. Kenapa? Karena orang itu percaya bahwa Allah yang membelanya. Tapi harus melewati proses itu. Ya, seperti Yesus harus mati kayu salib. 3 hari kemudian baru dibangkitkan. Itu pembelaan Allah. Ikuti proses dengan rendah hati. Amin. Meskipun gak nyaman. Ia akan memunculkan kebenaran, ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ia akan menegakkan kebenaranmu dan Ia akan menegakkan hakmu. Itulah yang terjadi sama Yesus. Termasuk murid-murid yang lain. Mereka mengalami kemuliaan Allah di endingnya. Yesus adalah contoh yang baik buat kita. Dan Dia saat ini di sebelah kanan Allah Bapa. Itu membuktikan. Amin. Walaupun Dia diperlakukan tidak adil ketika di bumi. Dan Dia tidak menolaknya. Dia melewati. Dia tidak membalasnya. Saya ulang, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kebenaranmu seperti terang. Anda akan melihat cara Tuhan menolong Anda. Anda akan melihat bahwa tangan Tuhan menyertai Anda. Melihat bagaimana Dia mendidik kita. Rasa aman itu muncul. Terang itu muncul dalam hidup kita. Melihat Allah yang luar biasa. Bukan kata orang, bukan karena mengerti secara pengetahuan, tapi mengalaminya. Rema itu Anda sedang makan. Makan yang berulang-ulang itu membentuk diri kita. Amin. Mempercayai Tuhan di saat-saat yang genting itu sulit. Itulah lemah lembut. Itulah rendah hati. Amin. Gak ada yang amin gitu hanya. Berat memang. Yang ketiga, orang yang lemah lembut adalah orang yang benar. Hal ketiga yang hendak kita perhatikan mengenai orang yang lemah lembut adalah bahwa ia seorang yang benar. Mazmur 37 ayat 29. Silakan dibaca Pak. Ayat 9. Sorry. Mazmur 37 ayat 29, Pak. Mazmur 37 ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri.
Orang-orang yang lemah lembut adalah orang yang benar. Orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang benar. Mereka akan mewarisi negeri. Mereka akan memiliki bumi dan tinggal di sana senantiasa. Ini sangat mengagumkan sekali. Allah telah menjanjikan langit baru kepada orang-orang benar. Kepada orang-orang yang lemah lembut. Kepada mereka yang menanti-nantikan Dia. Kepada mereka yang percaya kepadanya. Mereka inilah yang akan mewarisi langit baru, bumi yang baru. Kita buka dalam 1 Yohanes 3 ayat 7. 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah orang benar. Artinya orang benar ketika dia melakukan kebenaran. Orang yang benar itu melakukan kebenaran. Amin. Amin. Ia yang melakukan kebenaran adalah benar, sebagaimana Kristus adalah benar. Yakni orang benar adalah orang yang bukan saja berbicara tentang kebenaran, tetapi juga mempraktekkan dan melakukannya. Itulah orang benar. Kalau kita hanya berpengetahuan, kita belum orang benar. Tapi kalau kita berpengetahuan dan melakukannya, itulah orang benar. Dan orang yang melakukan kebenaran itu orang yang lemah lembut. Kenapa dia melakukan kebenaran? Karena dia mempercayai dia. Mempercayai firman-Nya. Kenapa kita sering menolak pekerjaan Tuhan? Karena kita tidak mempercayai dia. Karena kita tidak mempercayai bahwa kalau Tuhan ngomong tenanglah, berdiamlah, tenanglah. Nantikan dia. Kenapa kita tidak menantikan dia? Karena kita tidak mempercayai dia. Kalau kita mempercayai dia, kita menantikan dia. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Orang yang berbicara kebenaran belum tentu lembut hatinya, tetapi orang yang melakukan kebenaran atau taat kepada kebenaran pasti lembut hatinya. 1 Yohanes 2 ayat 29, Pak. Ayat 9. 1 Yohanes 2 ayat 29. 1 Yohanes 2 ayat 29. Ya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Allah. Mazmur 37 ayat 8, Pak. Mazmur 37 ayat 28. Ya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ya, sebab Tuhan mencintai hukum, Tuhan itu mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang dikasihinya itu dalam artinya orang-orang benar, kepunyaan Allah. Adalah orang-orang yang kudus, orang yang taat, orang yang melakukan kebenaran. Saya ulang, kenapa kita tidak melakukan kebenaran? Karena kita tidak mempercayai perkataannya. Orang yang mempercayai perkataannya dan melakukannya, itulah orang yang lemah lembut. Dia lebih percaya perkataannya daripada perkataan pikiran kita. Amin. Dan orang-orang ini yang akan diangkat untuk mewarisi negeri. Betapa tidak mudahnya memahami berbahagialah orang yang lemah lembut. Sesungguhnya tidak sederhana. Dari Mazmur 37 ini, orang-orang yang dikasihnya adalah orang yang benar, kepunyaan Allah, dan orang-orang kudus, orang-orang taat.
Mazmur 37 ayat 31, Pak. Mazmur 37 ayat 31. Ya, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. ya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Inilah orang yang lemah lembut. Inilah orang yang rendah hati. Dari Mazmur 37 ini kita dapat melihat dan menyimpulkan bahwa orang yang lemah lembut atau orang yang rendah hati adalah orang yang percaya kepada Allah dan ia menantikan Tuhan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang murah hati dan suka memberi karena ia percaya kepada Allahnya. Orang yang medit, kalau dia mau ikuti proses Tuhan, dia tidak jadi medit. Bukan tidak boleh medit. Kalau lihat peristiwa dalam hidupnya bagaimana Tuhan menolong dia nggak jadi medit. Karena dia tahu Tuhan pasti sediakan. Saya nggak tahu gimana cara membayarnya utang saya. Saya ngomong sama Pak David, gak ngerti saya. Pada waktu itu. Tapi setelah saya melewati, baru saya mengerti. Dia yang lakukan. Tidak masuk akal. Tapi ya itu, dia yang lakukan. Saya melihatnya. Dan itu membuat saya mempercayai dia. Walaupun saya belum sempurna hari ini. Apa yang saya lewati itu membentuk pengalaman saya dengan dia. Cara berpikir saya dengan dia. Dan orang yang lemah lembut, orang yang melakukan apa yang benar. Hal ini semua saling berkaitan. Semua berkaitan. Orang yang lemah lembut itu orang yang mempercayai dia. Orang yang percaya dia, orang yang melakukan perkataannya. Kalau dia ngomong A, karena kita percaya dia, maka kita melakukan apa yang dia ngomongkan. Dan dia buktikan perkataan itu dengan pembelaannya. Itu membuat hati kita lembut. Itu membuat hati kita rendah hati. Bukan rendah hati itu direndah-rendahkan. Enggak. Harus melalui proses yang Tuhan sediakan. Dan kita harus melewati proses sakit itu. Jalan tuh hodos. Tuhan kalau ngomong gini, akulah jalan. Jalan tuh hodos. Melalui apa yang Yesus lalui. Kekristenan tuh jalannya enggak mudah Bapak Ibu. Enggak ada kekristenan jalan mudah. Enggak ada. Dia harus melewati suatu proses yang menyulitkan hidupnya, yang menyakitkan hatinya. Kalau dia bersedia dan ikuti jalannya Tuhan Yesus, kamu akan menemukan kebenaran itu. Dan akan menerangi engkau. Dan engkau punya hubungan yang baik dengan dia. Karena pengalaman itu. Bahkan bisa menjadi sahabat. Bagaimana Allah berperkara dengan Abraham. Dalam setiap peristiwa kehidupannya. Ketika Abraham punya karyawan bertengkar dengan keponakannya Lot. Abraham tidak memilih dahulu tempat di mana yang harus dipilih. Kamu dulu yang pilih. Dikasih kesempatan sama ponakannya. Harusnya yang tua yang pilih dulu. Tapi Abraham bersilakan, kamu pilih dulu. Setelah dia pilih, tempat yang terbaik justru tempatnya Abraham. Yang dia tidak pilih dahulu. Dan itu tidak dipilih oleh Lot. Dan Abraham kenapa lakukan itu? Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia tidak serakah. Orang yang lemah lembut, dia tidak serakah. Amin. Mazmur 37 ayat
27 dan 29, Pak. Ini yang terakhir. Mazmur 37 ayat 27 dan 29. Ya, Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. ya. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kenapa? Karena percaya kepada Dia. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Artinya kamu dapat kekekalan, mewarisi negeri. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Amin. Orang yang lemah lembut sesungguhnya orang yang telah dilahirkan dari Allah. Kapan dilahirkan itu? Kalau dia melalui suatu proses. Kita mengerti firman Tuhan, memahami, sudah mendapat pewahyuan. Tapi kita harus mengalami pewahyuan itu. Sampai kita dilahirkan menjadi orang-orang yang lemah lembut. Itu lahir kembali. Itulah dilahirkan dari firman. Itulah rema yang menuntun kita. Rema itu yang melahirkan kita. Amin. Amin. Mari jangan hanya berpengetahuan, tapi belajar mengalami apa yang kita tahu. Kapan, Pak? Bersedialah ketika itu datang dalam hidupmu. Belajarlah untuk diam, tenang, sabar, dan menantikan Dia. Dan Anda akan melihat pertolongan Dia. Sampai suatu ketika Anda mempercayai Dia. Dan mempercayai untuk melakukan kebenarannya. Dan bahkan memiliki hati yang lemah lembut. Amin. Mari kita berdoa.